Nama lengkap saudara siapa? Joni William Maukan. Joni lahir di mana? Medan. Tanggal 10 September 1945. Alamat saudara. Kemudian pekerjaan saudara. Seperti apa tadi persidangan dari saksi sendiri? Ya, persidangannya kan tadi sudah kita dengar bersama ya. Kalau dari Pak Joni Maukan kan yang kita perlukan adalah bahwa sampai hari ini atas penggunaan lagu Bilang Saja itu dalam konser Agnes Mo belum ada lisensi dan belum ada pembayaran. Jadi kalau menurut aturan belum ada lisensi, belum ada pembayaran, berarti itu cacat hukum ya, atau dikatakan melanggar aturan hukum. Siapa yang bertanggung jawab? Menurut Prof. Agus sebagai saksi ahli yang kita hadirkan, yang bertanggung jawab siapa saja, tidak harus IO. Penyanyi juga bisa bertanggung jawab karena dia adalah yang mempertunjukkan, yang menggunakan yang menggunakan karya cipta, yang mempertontonkan karya cipta. Nah, jadi itu yang tadi kita garis bawahi dari kedua keterangan saksi tersebut. Dan kenapa akhirnya kewajiban itu seolah-olah kita bebankan kepada Agnesmo, karena dalam tahap somasi penyelenggara itu datang dan dia mengatakan dalam perjanjian mereka itu seluruh kewajiban yang berkaitan dengan masalah permintaan izin dan pembayaran royalti telah diserahkan kepada timnya Agnesmo. Nah, jadi nanti kita lihat aja bagaimana mekanisme persidangan ya, karena kalaupun nanti misalnya persidangan ini berpendapat lain, misalnya Agnesmo dianggap tidak bertanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah penyelenggara, itu juga merupakan bukti baru buat kami untuk menagih kepada penyelenggara. Karena siapapun, ya karena aturannya sudah jelas, kalau dikatakan bahwa yang bertanggung jawab dan berkewajiban adalah IO, itu tidak benar. Karena siapapun itu bisa siapa saja, bisa termasuk penyanyinya. Jadi kalau misalnya ada pembatasan seolah-olah penyanyi itu bebas menyanyikan tanpa izin, itu urusan IO, itu tidak benar ya. Kalau pasal 23 ayat 5 itu dikatakan itu siapapun boleh membawa karya cipta yang penting asal bayar, itu juga tidak benar, karena kalau kita refer ke pasal 9 judulnya hak ekonomi pencipta. Tapi pasal 23 hak ekonomi pelaku pertunjukan. Jadi ini dua hal yang berbeda, judulnya aja berbeda, haknya aja berbeda untuk siapa. Dan kalau dikatakan bahwa LMK tadi mengatakan bahwa ada pengumuman, ada pertunjukan, ada penyiaran yang menjadi haknya, yang kalau bayar itu sudah selesai, di pasal 23 ayat 2 tidak termasuk di dalamnya laku pertunjukan yang live konser. Jadi ini yang merupakan hasil daripada persidangan hari ini. Kita harapkan hakimnya benar-benar bisa menyimak dialog kita dengan para saksi kita, dan akhirnya bisa memutuskan perkara ini sebagaimana gugatan yang sudah kami ajukan. Pengguna harus membayarkan hak ekonomi yang telah dia langgar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta pasal 9 ayat 2. Bang, tadi ada bukti berupa video, itu bukti apa ya Bang? Video yang tadi kami dalam bentuk flash disk yang kami hadirkan dalam pembuktian, itu ada 2 flash disk. Flash disk pertama itu adalah membuktikan bahwa memang benar dalam 3 konser tersebut Agnes menyanyikan lagu Bilang Saja. Ya, jadi bukan fitnah, bukan tuduhan yang tak berdasar. Nah, jadi kita tunjukkan, oh benar menyanyikan lagunya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah bukti bahwa kita sudah bertulis surat, kita sudah berkomunikasi, kita sudah menanyakan kepada LMKN apakah ada pemberian lisensi, apakah ada royalti dibayarkan. Ternyata tidak ada. Itu bukti yang kedua dalam bentuk flash disk. Dan hari ini kan kita sama-sama tahu memang belum ada sama sekali lisensi atas pertunjukan Agnesmo tersebut. Kenapa? Kalau dari pihak Agnesmo kan saya lihat bahwa satu, mereka hanya ingin menitik beratkan bahwa yang bertanggung jawab membayarkan royalti yang meminta izin itu adalah penyelenggara. Padahal kan undang-undang tidak mengkhususkan siapa yang minta izin. Hanya kalau dalam praktek kebiasaan
untuk memudahkan IO yang menguruskan, tapi kan menurut undang-undang kewajibannya itu kan bukan kewajiban IO, tapi kewajiban siapapun yang menggunakan. Jadi mereka mungkin arahnya mau melemparkan kewajibannya kepada IO yang kami lihat seperti itu. Yang kedua kan mereka keberatannya kan bahwa apakah pencipta itu boleh melakukan gugatan secara langsung atas penggunaan lagunya atau harus melalui kepada LMK dan LMKN. Saksi ahli sudah menjelaskan. LMK aja bekerjanya atas kuasa dari pencipta. Dia nagih itu adalah dari pencipta. Haknya dia timbul daripada kuasa yang diberikan oleh pencipta. Jadi aneh sekali kalau misalnya kemudian pencipta nggak boleh mengajukan gugatan atau mengajukan gugatan melalui LMK atau LMKN. Kalau LMKN sama sekali nggak ada kuasa sama sekali. Nah, jadi dua hal itu yang kami jadikan catatan yang menjadi titik berat daripada pihak tergugat pada siang hari ini. Saya kira seperti itu. Mas, Nanti akankah Agnes Mo sendiri akan dibawa ke persidangan dulu untuk menjadi saksi gitu bang? Agnes Mo kan sudah diwakili kepentingan hukumnya oleh kuasa hukumnya. Jadi nggak ada lagi kewajiban Agnes Mo untuk hadir dalam persidangan. Karena ini perdata memang seperti itu mekanismenya. Kecuali pidana. Kalau pidana harus. Tapi kalau perdata dia dapat diwakili oleh kuasa hukumnya, dan sekarang kan Agnes Mo sudah diwakili oleh kuasa hukum. Bang Aribia sendiri gimana bang tadi bang mendengarkan? selama persidangan sendiri gimana? Ya, banyak keterangan yang kita dapat dari LMKN, Bang Joni Mokhtar dan Bapak Agus sebagai saksi ahli. Jadi banyak informasi yang akhirnya terungkap semua bahwa memang benar acara itu tidak ada lisensinya. Itu kan yang poin yang paling penting itu. Berarti hak ekonomi saya tidak terpenuhi, itu yang paling penting kan. Nah, harus ada yang bertanggung jawab. Nah, kita akan menunggu mekanisme di pengadilan yang diserahkan pada majelis hakim. Kebijaksanaannya bagaimana ini diselesaikan atau diputuskan gitu ya. Nah, nanti Bang Timo juga saya serahkan bagaimana pertimbangan hukumnya ke depan apabila pihak Agnes mengajukan bukti-bukti seperti apa. Kita pengen tahu apa yang mereka tunjukkan buktinya, apa yang mereka akan hadirkan saksi-saksinya gitu ya. Dan jangan lupa untuk pihak Agnes dan PT Aneka Bintang Gading bahwa perkara ini tidak hanya berhenti di perdata ya Pak ya. Kita juga lagi proses yang sedang berjalan di pidana. Kenapa pada akhirnya pidana Mas Ari? Ya karena kenapa? Kenapa pidana juga kita jalankan? Karena di undang-undang itu, undang-undang kita itu ada pasal 113 yang memang ada sanksi pidana bagi siapapun yang menggunakan karya cipta itu tanpa izin. Ya, jadi itu yang membuat akhirnya kita juga menggunakan peluang pidananya itu karena memang undang-undang hak ciptanya mengatur di pasal 113 dengan ancaman penjara kurungan 4 tahun, dendanya 500 juta. Jadi itu yang membuat kita akhirnya juga menggunakan peluang pidananya itu. Target terlapornya siapa aja bang? Itu kan sudah berjalan di ini, sudah berjalan di Baris Krim selama tuh. Mei. Iya, sudah sejak Mei itu. Mas Ari, mungkin di luar tanggal 24, 25, 26 ya, yang Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Apakah sebelumnya Agnes pernah meminta izin by chat, pribadi, personal kepada Mas Ari? Mungkin saya tahu lagunya. Belum pernah ya, belum pernah. Jadi selama lagu itu dipublikasikan di tahun 2004 di album yang bernama And the Story Goes itu, lagu Bilang Saja itu memang selama berapa tuh 20 tahun ya, 20 tahun memang tidak pernah ada chat atau permintaan izin pada saya untuk pemakaian lagu tersebut. Dan saya juga selama itu juga tidak pernah mendapatkan royalti dari konser Agnes Mo, Agnes Monica dulu ya. Kerugian berapa sih Bang jika ditaksir nih dari hasil kerugian? Kalau kerugian sih kita mengacu pada undang-undang aja. Jadi saya nggak berlebihan menaruh apa tuh nominal ganti rugi berapa puluh miliar gitu, enggak. Kita realistis berdasarkan undang-undang. Berapa tuh Bang? Ya itu 500 juta setiap kali pasaran. Oke. Lagi tidak ada komunikasi sampai sekarang pun dengan Agnes secara personal, pribadi. Ya sebenarnya kan perkara ini kan simpel. Sebenarnya dia Agnes Mo tinggal sebelumnya ya dulu ya, sebelum ini berperkara di hukum kan sebenarnya tinggal menghubungi saya apakah
ada pembicaraan apa, seperti halnya Krisdayanti pernah juga saya surati. Krisdayanti langsung menghubungi saya, dan setiap konsernya akhirnya Krisdayanti membayar royaltinya langsung ke saya. Seperti itu saya, sesimpel itu. Soalnya karena ini tidak ada respon, akhirnya kita jadi jauh sampai ke perkara perdata dan pidananya tuh. Bang, ini yang nggak bayar royaltinya cuma hanya Agnes Mo aja atau penyanyi-penyanyi lain? Kalau penyanyi-penyanyi lain kayak gimana, Bang? Sejauh ini lagu-lagu yang saya ciptakan hanya Agnes Mo aja yang belum bayar, yang nggak bayar. Kalau penyanyi lain